Nah, sekarang kalau misalnya produk-produk yang kita pakai nggak sebisa mungkin menjaga lingkungan, nanti malah rumah buat cucu kita kayak apa? Ya bener ya, kita harus jaga lingkungan. Tapi pasti kan kepentok juga dengan tentunya ya sebagai manusia tentang cost. Apapun yang aku lakukan dulu tuh, sekarang aku ngeliatnya kayak untung dulu gue lakuin ya. Mungkin lapangan pekerjaan dan lain-lain gitu, udah banyak yang lihat, udah banyak jadi fokus orang-orang. Ya kan kita tahu ya kampanye semua tuh pasti ngomonginnya itu, tapi nggak begitu banyak yang fokus tuh ke lingkungan. Hai, selamat datang di Balai Talks. Di sini kita akan berbagi segala-galanya dari rasa, pikiran, dan lain-lain. Saya Chandra Widanarko dan Devi Yolanda. Gini, kita tertarik banget nih sama Devi karena mulai dari awal banyak bekerja di e-commerce kan, abis itu punya brand pembersih yang ramah lingkungan, senormal. Abis itu terus ibu dari berapa anak? Satu aja dulu. Dari satu anak. Oh, satu kan anak cukup. Tiga. Oh iya. Satu manusia, dua kucing kan? Dua kucing. Ibu 3 anak. Terus sekarang kemudian sempat bekerja lagi dan juga penggiat yoga. Betul. Itu kayaknya kalau gue perhatiin ya, itu kayaknya satu garis deh itu. Masa? Satu rasa deh kayaknya. Iya nggak sih? Satu rasa apa nih? Jadi misalnya kalau e-commerce, ya misalnya kalau itu sebagai sebuah pekerjaan karena mungkin keahlian, tapi kayak senormal yang sangat ramah lingkungan, itu kan masalah sayang sama sekitar. Oh iya benar. Ya kan, dengan yoga yang mengarah pada mindfulness lah. Benar, gitu ya. Tapi ntar kita nggak ke situ dulu. Oke. Kita cerita dulu dari awal. Dari awal karir nih, dari awal banget sebetulnya pada waktu itu apa sih yang paling dikejar? Waktu baru jadi fresh grad berarti ya. Oke. Waktu jadi fresh grad sih mungkin yang dikejar saat itu lebih ke personal development. Kerja apa ya yang bisa bikin aku tuh belajar banyak gitu. Tapi at the same time juga waktu itu nyarinya ya pasti pengen cepet-cepet mandiri. Oh iya, gitu. iya. Karena kan ya tentunya udah kerja, udah nggak dapet duit jajan ya kan. Jadi gimana nih kerjaannya bisa bikin aku as a personal itu develop, tapi juga bisa menghasilkan gitu. Jadi banyak ya pertimbangannya lebih ke situ juga sih. Oke. Gitu. Artinya tuh sebenarnya lebih menjalani kehidupan orang dewasa berikutnya lah kira-kira. Benar. Gitu ya? Sambil mencari jati diri ya mungkin ya. Aku Oke. tuh apa? Aku tuh cocoknya kerja di mana? Karena kan waktu itu kayak berasanya it's a blank space aja gitu kan ya. Kalau udah habis lulus mau ngerjain apa, mau apa. Jadi benar-benar lagi mencari apa yang cocok dan bisa dilakuin. Oke, terus akhirnya penemuan jati dirinya sampai mana sekarang? Wah, itu sih kayaknya jati diri nggak akan selalu ketemu ya biasanya, karena kan kita selalu berubah ya. Betul. Cuma mungkin sekarang jadi udah mulai tau lah sukanya di mana, nggak sukanya di mana. Kayak kerjaan ternyata kalau dilihat mungkin aku cocoknya ternyata di e-commerce gitu. Waktu itu aku sempat kerja di advertising agency cuma 1 tahun, itu fresh grad kerja di situ setahun, and then aku ngerasa wah kayaknya nggak cocok deh. Terus langsung pindah ke e-commerce. Padahal saat itu e-commerce apa sih e-commerce nggak ada yang tahu, bener-bener belum mulai, masih baru banget. Jadi kayak orang bener-bener pertanyaan itu apa, kenapa lo kerja di situ? Dan aku waktu itu kan aku kuliah di luar negeri. Nah orang-orang makin mempertanyakan, oh udah lulusan luar negeri, kuliah apa itu? Maksudnya kerjaan apa itu e-commerce? Online gini-gini, nipu. Orang kan nanti nanyanya gitu kan. Iya. Jadi ya tapi ternyata aku suka sih di situ. Makanya abis itu lumayan bergelutnya banyak di situ. Apa sih yang paling menarik dari e-commerce? Kalau aku ngerasa yang paling menarik mungkin lebih ke learningnya. Berasanya tuh kayak nggak habis-habis, ada aja yang beda. Oh, iya. Dan jadi kayak kerja di situ merasa ada learning, ada adrenalin, ada serunya ya. Jadi ya. Suka sama adrenalin ya? Bener. apa pada saat adrenalin itu di e-commerce kan adrenalin banget kan, jadi penuh wah apa nih gitu. Kayak dikejar sesuatu yang kita ingin menggapai sesuatu gitu. Bergejolak lah. Betul. Apakah itu juga yang membuat ketika keluar dari e-commerce dan bikin bisnis sendiri? Betul. Jadi waktu keluar bikin bisnis sendiri
mungkin lebih ke pull factornya waktu itu adalah baru punya anak. Sebenarnya okay. gitu. Jadi baru punya anak, abis melahirkan tuh aku sempat kerja dulu gitu, sempat kerja sebentar, tapi ternyata waktu kerja nggak bisa fokus. Gitu. Pikirannya di anak terus gitu ya. Padahal sebelumnya aku tuh pikirinnya karir terus. Nah jadi di situ ada pergelutan sedikit lah, apa nih? This is my kayak a new version of me. Kok yang tadinya selalu ngejar karir gue gimana caranya bisa on top of the ladder gitu ya. Kok tiba-tiba sekarang lagi kerja yang dilihat sebelah videonya anak gitu. Biasa aku pulang malam kalau ada kerjaan aku kerjain, ini pengen cepet-cepet pulang ngeliat anak gitu. Jadi dari situlah akhirnya nggak lama jadi quit, dan karena ada personal reason juga yang lain sih. Nah dan ketika menggeluti dunia jadi ibu, baru di situ deh merasa kok nyari bahan-bahan barang-barang kebutuhan buat anak tuh susah, kok mahal. Jadi banyak pertanyaan ya. Terus dulu itu aku membesarkan anak aku sistemnya pengennya tuh yang kayak mau kotor deh, mau makan. Jadi dulu dia ceritanya BLW gitu ya. Yang makannya tuh nggak disuapin, dia makan sendiri. Baby led weaning. Gitu. Jadi dia dari 6 bulan tuh nggak pernah disuapin, dia makan sendiri gitu. Jadi makan di sini dia pakai tangan berantakan. Nah disitulah ide pertamanya juga yang membuat ternyata pembersih rumah tangga yang aman buat anak tuh susah, karena dia makannya pakai tangan, dia bisa makan di meja gitu ya, makannya gini. Ternyata pembersihnya tuh banyak banget. Kalau kita bersihin meja, residunya tuh juga banyak nempel di meja gitu. Nah jadinya ternyata jadi keluarlah nih ide-ide juga gitu ya, kenapa di Indonesia tuh mahal, kenapa susah cari yang ramah untuk anak. Nah di situ sih awal mulanya Senormal juga. Oh ya, jadi sebetulnya berangkat dari persoalan yang dialami kan. Betul. Jadi ada, gue punya pain point gue ini nih, sehingga kayaknya gue butuh bikin sesuatu deh untuk itu. Terus gimana dalam perjalanan, dan ini kan kayak pembersih yang aman. Tapi kemudian kan di Senormal itu ngomong soal ramah lingkungan. Betul. Itu gagasannya kenapa merasa perlu ramah lingkungan? Karena kalau nggak ramah lingkungan, nanti apa yang kita tinggalin buat anak kita gitu. Maksudnya kayak sekarang aja kita hidup masih bersama anak kita, udaranya kotor terus gitu ya kan. Nah sekarang kalau misalnya produk-produk yang kita pakai nggak sebisa mungkin menjaga lingkungan, nanti malah rumah buat cucu kita kayak apa gitu. Udara yang nanti dihirup atau laut yang nanti anak kita, cucu kita deh ya, berenang di laut tuh nanti kayak apa itu laut, kita udah nggak tahu ya. Kotorkah karena banyak sampah atau apa. Jadi di situ sih salah satu idenya juga adalah as a mother kita tuh nggak cuman mikirin anak kita doang gitu, tapi juga rumah untuk anak kita ya, which is the earth itself gitu. Jadi makanya kita mau produk kita nggak cuma ramah untuk anak, tapi juga untuk lingkungan, karena lingkungan yang akan menjadi rumah untuk anak kita. Oke. Itu sangat menarik kalau saja semua orang melakukan hal yang sama. Amin. Kita aman dan amin ya. Iya. Nah, kan dalam perjalanannya kan Senormal seperti layaknya bisnis. Betul. Itu pasti ups and down segala macam. Hal apa yang paling struggle dalam perjalanannya sampai hari ini? Itu dari tahun 2021 ya? Sekitar 2021 sih. 2021 ya, sekitar pada saat zaman-zaman Covid lah tuh kita mulai gitu ya. Yang paling susah ternyata adalah educate the customer sih, bukan mengajarkan ya, mengkomunikasikan ini gitu, value-value yang kita punya. Setelah kita komunikasikan dan dari sisinya mereka menangkapnya seperti apa, itu kan juga masih bisa beda lagi ya. Gitu. Jadi ternyata susahnya adalah mengkomunikasikan value ini, menanamkan value ini, mengajak mereka untuk merubah value-nya ini juga susah sih gitu. Karena kadang walaupun mereka bilang, oh iya bener ya, kita harus jaga lingkungan. Tapi pasti kan kepentok juga dengan tentunya ya sebagai manusia tentang cost gitu ya. Aduh tapi mungkin bulan ini duit cuma segini nih, jadi nggak bisa nih beli yang kayak kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bukan primary gitu ya mungkin gitu. Jadi di situ sih struggle-nya ya mungkin. Dalam proses bikin Senormal itu ada nggak sih hal yang menurutmu itu sangat ini meditatif banget nih buat gue?
Oke, jadi mungkin salah satu yang bikin meditatif juga adalah bisa bekerja bareng dengan teman-teman aku yang ternyata hebat gitu ya. Jadi tentunya idenya nggak keluar dari aku doang atau dari mereka, tapi itu adalah sebuah proses di mana kita kayak mengunci diri kita di satu ruangan, terus kita ya udah kita benar-benar kenapa nggak ini, oh sampai akhirnya bergulir terus sampai akhirnya kenapa nggak pembersih itu tuh pasti ada konsentratnya. Jadi memang dia backgroundnya itu memang di science dan juga jadi dia yang formulate lah gitu ya. Gitu. Jadi dia, maksudnya kalau aku sih backgroundnya lebih ke bisnis ya kan. Aku lebih kayak ini concern gue nih, gitu. Jadi dari situ mereka dari diskusi itu baru deh keluar. Oh iya ya, kenapa nggak pernah ada? Padahal kan sebenarnya itu pasti sama kayak obat. Ada konsentratnya, kalau tahu ya obat yang konsentrat terus dimasukin ke dalam air, vitamin tuh biasanya yang fizzling, betul. Nah terus di situ tuh aha moment yang mungkin meditatif banget ya. Oh iya ya, kenapa enggak gitu? Pasti bisa. Kalau obat aja itu sebenarnya adalah konsentrat yang dipadatkan, kenapa nggak pembersih itu juga bentuknya kan konsentrat? Kenapa nggak ada yang padetin sih gitu? Jadi sebenarnya ide awalnya itu. Jadi mungkin yang meditatif adalah ketika kita bisa senang mengeluarkan ide dan bekerja bareng sama orang-orang yang sepaham lah ya gitu ya. Walaupun backgroundnya beda-beda, tapi kita semua tujuannya lumayan satu gitu kan. Itu sih mungkin yang proses dan juga part of the process yang menurut aku meditatif banget. Tapi itu cerdas sih, maksudnya menurutku ya, karena itu kan menyelesaikan masalah. Benar. Itu juga jadi lebih ringkes. Iya. Tidak banyak sampah yang kira-kira kan kayak gitu kan. Ada nggak ya orang yang sudah melakukan hal yang serupa dengan ini? Ada banget sih. Jadi sebenarnya sekarang itu senormal memang kelihatannya banyak, maksudnya ada yang mempertanyakan masih ada nggak sih? Kita masih ada, cuma memang kita cut banyak banget marketing cost kita. Dan yang keep us going selama ini adalah memang customer loyal kita, yang ternyata sampai saat ini walaupun kita nggak ada marketing atau apa, mereka tetap masih nyari ya? Mencari. Gitu. Jadi ternyata memang setiap bulan, bukan setiap bulan lah ya, mungkin setiap bulan atau setiap minggu ketika tablet mereka habis, mereka beli lagi dari kita gitu. Jadi masih banget sih, maksudnya. Kan kalau barangnya masih ada, tapi sebenarnya ada kompetitornya nggak? Kalau untuk ide ini, ide baru atau ide yang sudah pernah ada juga di sini? Oke, jadi ini sebenarnya sama seperti yang lain lah ya. Ide itu nggak akan pernah ada yang original ya. It's a cumulative effort lah, aku percaya ya. Jadi waktu kita baru memulai senormal, banyak juga ternyata ya aku nggak tahu sih duluan mereka atau duluan kita, kayaknya it doesn't matter, cuman maksudnya adalah teman-teman yang serupa 1-2. Nah cuman yang sekarang aku lihat teman-teman itu justru malah udah nggak ada lagi gitu. Yang juga membuktikan aduh emang kayaknya susah nih, atau ya memang marketnya belum ready gitu. Makanya kita juga merasa oke, tapi kita tetap jalan dulu aja. Jadi kalau emang yang educationnya maksudnya udah punya value-nya, mungkin sudah bisa memasukkan itu sebagai prioritasnya, mereka bisa tetap beli barang kita ada gitu. Cuman untuk kita spend banyak marketing, educate customer lagi, itu yang mungkin susah. Ya, tapi paling nggak kalau orang mau nyari masih ada lah ya, masih bisa dibeli ya. Oke. Nah, itu tadi kan bagaimana kan concern Devi pada lingkungan, pada sekitar, artinya bagaimana mindfulness lah terhadap apa yang dihadapi, dialami, lalu mencari solusi atas itu. Apakah itu juga yang terjadi dengan yoga? Ini udah berapa lama nih yoga? Yoga tuh udah aku kayaknya sekitar 2014. Sekarang 2025 ya. 11 tahun. Lumayan lama. Kenapa suka yoga? Jadi ini juga sama sih, problemnya mungkin ya tadi aku suka adrenalin ya. Jadi aku suka kerja di high stress environment gitu. Dan mulai ada tuh waktu lagi gila-gila kerja, pasti problemnya biasanya orang susah tidur. Gitu, susah tidur. Terus tapi memang dari dulu itu aku suka olahraga gitu. Nah, jadi ketika susah tidur, terus udah mulai stres dan memang suka olahraga. Coba-coba olahraga nih, yang mana sih yang bisa ya bikin badan sehat gitu. Tapi akhirnya malah nyantol sama yoga, karena nggak cuma bikin badan sehat, ternyata itu benar-benar ngebantu aku banget yang susah tidur buat jadi lebih gampang tidur gitu. Ya mungkin karena meditatif tadi ya,
Jadi ketika aku yoga, aku merasa badan aku cukup rileks. Aku bisa ngatur nafas aku. Aku kayak bisa menenangkan badan aku sebelum tidur. Karena kadang yang bikin kita nggak bisa tidur kan itu ya, kayak lari terus gitu. Monkey mind lah. Benar-benar monkey mind banget gitu. Jadi ketika aku yoga, aku merasa badannya jauh lebih enak. Aku bisa merasa lebih aku lah. Kayak I have control over me gitu. Oh, itu juga jadi bagian dari proses penemuan Diri ya? diri sendiri ya? Benar-benar. Akhirnya mau mendengarkan tubuh. Betul. Mendengarkan diri sendiri. Terus setiap keputusan itu kan pasti ada sebabnya kan? Keselarasan sebab apa dari setiap keputusan yang sudah dijalani ini? Wah, kayaknya kalau dibilang selaras itu kan berarti satu alasan ya, Ya. kurang lebih ya. Ya kurang lebih lah, kurang lebih. Iya. Sebenarnya dibilang selaras, aku bingung juga ya, karena aku ngerasa beda banget nih antara sebelum punya anak dan sesudah punya anak. Oh iya, iya. Ya, jadi aku ngerasa mungkin Devi yang dulu sebelum punya anak, kalau disuruh ngobrol sama aku sekarang mungkin nggak selaras nih. Beda gitu ya, karena kan priority-nya berbeda gitu ya. Cuman yang mungkin aku rasa yang selaras adalah ketika aku melihat masalah, aku berusaha sebisa mungkin cari gimana ya solusinya yang bisa gue lakuin dari diri gue sendiri dulu deh gitu. Things that I can control, I will control gitu. I will try to do it. Karena kayaknya aku ternyata lumayan control freak gitu. Oh, oke. Yang bikin jadi sering anxiety sebenarnya kan ya. That's why ketika aku misalnya ngelihat masalah tadi punya anak, terus ngelihat pembersih, ya udah aku lebih lihatnya oke, yang bisa gue kontrol, yang bisa gue lakuin apa nih di masalah ini. Karena kan kalau cuman komplain ya nggak akan selesai gitu ya. Atau kayak misalnya waktu kerja terus aku ngerasa stres, terus gimana kalau stres? Terus jadi kerja juga nggak sepenuh hati, di rumah juga nggak sepenuh hati, bisa ngapain? Ya, dan kontrol aku di situ kan lebih oke, coba kita break dulu gitu. Mungkin selarasnya lebih ke this value yang mungkin aku coba pertahankan kali ya. Oke. Artinya itu kan sebetulnya itu sebuah proses bertumbuh ya. Iya. Sebuah proses bertumbuh dan itu kan penemuan-penemuan kan karena kalau kemarin kan anxiety karena ini gue harus semuanya berada dalam jangkauan tangan. Betul. Ya, tapi begitu setelah udah punya anak segala macam, oh ya nggak bisa. Karena kan gue pengen peaceful. Iya benar. Kalau pengen peaceful berarti kan nggak hanya kontrol apa yang bisa dikontrol. Yang bisa kita kontrol, Bisa kita benar. kontrol. Kalau misalnya boleh ngomong sama Devi 10 tahun lalu, mau ngomong apa? Enjoy today. Oh. Karena biar gimana pun Devi 10 tahun lalu yang bikin aku menjadi aku sekarang gitu. Dan aku never look back regretting something gitu ya. Kayak misalnya aku dulu kerja atau apa, aku ngerasa apapun yang aku lakukan dulu tuh sekarang aku ngeliatnya kayak untung dulu gue lakuin ya. Oh, gue udah pernah kok pernah make the mistake misalnya, atau pernah up ataupun down apapun itu ya. Jadi aku ngerasa kalau aku mau bilang ya just enjoy today, whatever happen today yang mungkin buruk banget, that's only temporary, ataupun yang bagus banget, then enjoy it gitu. Mungkin lebih ke itu ya. Oke. Apa sih harapan ideal terhadap Indonesia? Wah, terhadap Indonesia ya. Dalam skalanya Indonesia, tapi dalam skalanya boleh skala rumah, boleh skala apa, tapi tentang kondisi ideal yang paling Devi harapkan. Misi ideal Indonesia ya. Mungkin kalau aku ngeliatnya Indonesia sekarang, walaupun ada baik buruknya, aku merasa sih, ya aku berusaha positif ya, tapi aku merasa pasti selalu ada progres yang baik lah. Jadi aku pasti berharap 20 tahun berikutnya, progres baiknya bertambah, progres buruknya berkurang, dan mungkin aku lebih concernnya lebih ke environment sih. Karena mau apapun ekonominya, politiknya, kalau lingkungannya aja kita nggak bisa hidup di situ, gimana nanti anak kita hidup di situ gitu. Dan aku ngerasa ekonomi, politik, atau apalagi ya sekarang ya, mungkin lapangan pekerjaan dan lain-lain gitu udah banyak yang lihat, udah banyak jadi fokus orang-orang.
Ya kan kita tahu ya kampanye semua tuh pasti ngomonginnya itu, tapi nggak begitu banyak yang fokus tuh ke lingkungan. Padahal itu semua hanya akan bisa terjadi kalau lingkungan yang sebagai rumahnya juga memadai gitu ya. Jadi aku mungkin harap 20 tahun setelah ini atau mungkin dari sekarang bisa ada orang yang memang lebih bisa hands on dan fokus juga sih ke lingkungan. Karena kayak sekarang masalah udara dan lain-lain itu kan udah mulai jadi perhatian ya. Jadi aku pun senang gitu, orang-orang udah mulai risu-risu tentang udara, bakar sampah. Oh akhirnya ada viral-viral value-value kayak gini gitu ya, nggak cuman ya hal-hal yang biasa lah gitu. Jadi aku harap sih 20 tahun lagi anak aku atau mungkin nanti cucu aku atau gimana mereka bisa punya rumah yang baik. Karena kan kita harapannya masih bisa tinggal di Indonesia ya, udaranya masih bisa dihirup gitu. Jadi mungkin harapannya lebih ke situ sih. Senang. Terima kasih ya sudah mau diajak ngobrol-ngobrol soal ini. Thank you. Dan selalu senang. Terima kasih bahwa lingkungan tempat kita tinggal ini adalah rumah kita. Rumah di mana kita bisa hidup dan hidup. Di sini kita bertumbuh. Kalau lingkungannya berantakan, di mana kita mau hidup? Terima kasih Devi Yolanda untuk semua insight-nya dan sudah banyak melakukan untuk lingkungan. Sampai ketemu lagi di Ballet Talks berikutnya. Bye-bye. Bye. Thank you.